Jadi dampak sosial akibat badai fitnah bencana alam adalah perubahan geopolitik, significant depopulation, berkurangnya secara drastis jumlah penduduk. Ya jelas Pak, penduduk bumi banyak yang tewas Pak. Ya Anda bayangkan saja wilayah Cina, Jepang, Asia Timur itu tenggelam. Berapa banyak manusia itu di situ? Kalau sekarang jumlah penduduk bumi 7 miliar, mungkin nanti setelah peristiwa-peristiwa dahsyat ini tinggal setengahnya, mungkin sepertiganya, mungkin seperempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jangan lupa klik tombol like-nya dan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya sehingga kalian mendapat notifikasi setiap saya mengupload video. Selamat menonton, guys. Makanya ada hadis mengisyaratkan nanti umat Islam di zaman kepemimpinan Al-Mahdi berperang lawan Rum, Eropa, Kristen, ya. Itu disebutnya perangnya apa? Al-Malhamah Kubro, perang besar. Tapi kalau kita baca hadisnya, ya, pasukan Rum itu mengibarkan 80 bendera. Setiap benderanya 12.000 personil. Coba 12.000 kali 80 berapa Pak? 960.000 personil. Nggak sampai 1 juta Pak. Nggak banyak kalau menurut hitungan sekarang. Itu nggak banyak. Indonesia saja TNI-nya berapa? 500.000 Pak. Cuman satu negara, cuman satu bendera, 500.000. Ini 80 bendera, 960.000 orang Pak. Kenapa Nabi menyebut jumlah segitu perang besar? Karena untuk zaman itu di mana penduduk bumi sudah banyak yang tewas, itu jumlah yang luar biasa Pak. Ini menariknya ilmu akhir zaman Pak. Kita diajak untuk berpikir ke depan untuk sebuah situasi yang berubah sama sekali dengan situasi kita sekarang. Kemudian terjadi perubahan peradaban. Tadi sudah saya isyaratkan, ya. Para pemimpin negara-negara udah nggak punya kuasa lagi. Kenapa? Mereka nggak bisa tiba-tiba mengkonsolidasi, menggerakkan, memobilisasi tentara, polisi. Nggak bisa. Alat komunikasinya sudah tidak ada. Bingung mereka. Bahkan mereka sedang sibuk nyari makanan masing-masing. Jadi ketika kaum kufar masih menguasai teknologi modern sekarang ini, maka sistem Dajjal dapat seenaknya menjalankan berbagai kezalimannya. Seperti misalnya teknologi pengawasan ketat setiap individu, surveillance technology, ya, mengandalkan CCTV di mana-mana Pak. Ya, bahkan di Amerika sekarang ada undang-undang di mana FBI dan CIA berhak mengetahui semua data warga Amerika. Jadi kontroversi karena apa? Ini pertentangan antara kewajiban mengawasi masyarakat dengan kebebasan individu. Jadi heboh Pak. Yang kedua, perang curang yang tidak adil. Teknologi canggih ini menyebabkan perang curang yang tidak adil Pak. Coba lihat di berbagai medan pertempuran, terutama kalau kaum muslimin yang bertempur dengan orang-orang kafir. Nggak fair Pak, nggak adil. Mujahidin paling jauh pakai M16, pakai AK-47, paling jauh RPG. RPG itu artinya senjata anti tank. Sementara musuhnya di mana? Nggak pergi ke medan perang Pak. Di ruang AC entah di mana ruangannya, pakai laptop, pakai mouse, kayak main game Pak. Menggerakkan drone, drone-nya pakai rudal, nggak ada awaknya. Pengecut mereka. Terus kayak main game aja. Udah kelihatan di mana mujahidin berada ya. Target lock ya kan? Pencet knob, gerak rudalnya. 200 mujahidin tewas dengan ibu-ibu dan anak-anak sekaligus. Kenapa ibu-ibu anak-anak mesti kena? Ya nggak terelakkan katanya. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau nanti teknologi sudah nggak ada, kita perang dengan cara apa Pak? Cara dulu lagi. Pakai pedang, pakai tombak, pakai panah, berkuda, ya kan? Itu perang yang jantan Pak. Itu perang yang kesatria Pak. Dan kalau sudah demikian, maka berlakulah kaidah orang Betawi, lo jual, gua borong. Gitu. Dan kalau sudah begitu Pak, orang-orang beriman yang mempersiapkan diri dengan latihan memanah, latihan berkuda, latihan berenang dari sekarang, niscaya akan berlaku ayat 65 dan 66 surat Al-Anfal. Minimal ketika umat Islam lemah, dia sendirian bisa mengalahkan 2 orang kafir. Tapi ketika umat Islamnya kuat, sendirian bisa mengalahkan 10 orang kafir. Tapi sekarang Pak, nggak fair. Ini perang curang Pak sekarang ini, dengan teknologi canggih. Jadi teknologi canggih ini adalah sebuah bencana pada hakikatnya.
Bukan berarti saya mengharamkan ya. Teknologi kita pakai Pak, mumpung masih ada sekarang ini. Cuma kita harus sadar, ini pada waktu tertentu akan hancur. Kenapa? Karena Allah ingin melindungi kita. Allah ingin membuat kita bisa setara lagi dengan mereka. Kita kan sekarang nggak setara. Kita kejar perlombaan teknologi ini nggak sampai-sampai Pak kita mengejar mereka. Jangankan mengalahkan mereka, setara aja nggak bisa. Kenapa? Mereka nggak rela. Putra-putri Muslim dari negeri Muslim berangkat ke Amerika, ke Jepang, ke Eropa. Kalau dia cerdas, oh dikasih warga negara Pak, nggak boleh pulang. Karena kecerdasan lebih baik buat negara mereka, bukan negeri kaum Muslim. Negeri Muslim punya gagasan bikin pembangkit tenaga listrik nuklir, oh dipersulit Pak oleh dunia internasional. Padahal bukan mau bikin senjata Pak, untuk pembangkit tenaga listrik nuklir dipersulit. Jadi Allah punya cara. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Terus penyebaran hoax dan fitnah. Ya teknologi canggih ini luar biasa untuk menyebarkan hoax dan fitnah. Kemudian false money, fake money ya, uang palsu Pak. Pernah nggak kita renungkan Pak, apa sih bedanya 2.000 rupiah dengan 100.000 rupiah dalam hal ongkos bikinnya? Nggak ada bedanya Pak ya. Jadi kita ini sekarang diikat oleh pola keuangan yang sebenarnya palsu, nggak ada kekayaan di dalamnya. Islam mengajarkan kita harus menggunakan zahab wal fiddah, emas dan perak, dinar dan dirham. Kalau kita menggunakan dinar Pak, harga seekor kambing di zaman Umar bin Khattab itu 1 dinar. Sampai hari ini kita bayar pakai 1 dinar cocok. Berapa sekarang 1 dinar? 2 juta seperempat. Dapat nggak kambing 2 juta seperempat? Indonesia dapat nggak? Dapat kan? Kambing yang mantap itu. Ya. Tapi coba dengan uang, ya kan? Makin tahun makin menyusut nilainya, karena ini uang palsu Pak. Nah kalau teknologi canggih sudah runtuh, mau tidak mau kita kembali lagi menggunakan apa yang mestinya kita gunakan. Kemudian false image building, ya, terjadi pencitraan di mana-mana. Orang yang nggak punya kemampuan naik motor dikesankan jago kali naik motor. Itu bisa terjadi. Ya. Kenapa? Karena hebatnya teknologi untuk menipu umat manusia. Nah, jadi selama kaum kufar menguasai teknologi modern, maka umat Islam terus-menerus menjadi underdog yang dijadikan mangsa dan bahan permainan mereka. Berbagai subsistem kehidupan mereka kuasai dan tidak izinkan umat Islam memilikinya, mengembangkannya, apalagi mengambil alih untuk menguasainya. Shutdown modern teknologi bagi kaum beriman merupakan keberkahan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Saat itu umat Islam bisa istirahat dari perlombaan di bidang teknologi melawan barat kafir. Seketika posisi kaum beriman setara dengan barat kafir. Allahu Akbar walillahilhamd. Ya. Jadi Nabi mengisyaratkan shutdown modern teknologi dijelaskan oleh hadis Nabi ini, wa uttum min haitsu bada'tum. 3 kali Nabi ulang-ulang, kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Jadi saudaraku rahimakumullah, badai fitnah dukhan ini dan fenomena alam lainnya ternyata justru membawa kepada kondisi yang membuat kaum beriman menjadi setara dengan kaum kafir, dan kondisi ini menjadi jalan menuju kemenangan kaum beriman dan berlakunya sunnah pergiliran, sunnah tadawul tadi Pak. Jadi kalau sunnah tadawul yang kita sudah alami sekarang ini ya, adalah tadinya kita berjaya selama ribuan tahun. Ketika umat Islam berada di atas garis merah sedang berjaya, dan ini berjayanya ribuan tahun Pak, sampai tahun 1342. Tapi tahun 1342 kita meluncur ke bawah. Kita sedang terpuruk sekarang. Untuk kemudian Allah akan tegakkan lagi sunnatullah, sunnah pergiliran, kita berpindah dari babak keempat ke babak kelima. Tetapi untuk mengalami itu kita harus siap-siap menghadapi masa transisi berupa bencana-bencana alam yang seolah-olah mengesankan ini hal-hal mengerikan, tapi sebenarnya ujung akhirnya untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin, karena ini membuka jalan kita ya. Paham ya Pak? Ini skenario akhir zaman Pak ya. Jadi tolong sabar Pak. Jangan ingin memaksakan jadwal kemenangan Pak. Kemenangan bukan di tangan kita jadwalnya, di tangan Allah Ta'ala ya. Tugas kita adalah bersabar, istiqomah, menyiapkan diri dan keluarga kita, berharap agar diri dan keluarga kita ini layak dipercaya Allah untuk mudah registrasi mendaftarkan diri menjadi pasukan Al-Mahdi. Itu yang harus kita harapkan Pak sekarang.
Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Allah mengatakan orang-orang kafir bikin tipu daya. Apa itu tipu dayanya? Sistem Dajjal, ya, yang dihancurkan sama Allah. Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi mereka sudah yakin betul ini, wah, teknologi sudah dikuasai, ya kan? Negeri-negeri sudah dipaksakan LGBT, dipaksakan kerusakan-kerusakan lainnya. Begitu Dajjal muncul, sudah dia jadi dinobatkan jadi pemimpin. Tapi ternyata sebelum Dajjal muncul, Allah punya rencana lain, dihancurkan teknologi canggih ini, dengan peradaban canggih ini, ya, sehingga mereka gigit jari, ya. Dan kita umat Islam tinggal menyiapkan diri, ya, berbaris di belakang sang pemimpin, the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.